Dan saudara, untuk mengetahui langsung bagaimana situasi baik itu yang berada di dalam suasana rapat pun juga suasana sekitar DPR, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang sudah berada di sana. Renata, selamat pagi. Oke, bisa dengar suara saya Renata ya? Oke, Renata, bagaimana? Pagi Mario, bisa. Oke, bagaimana situasi DPR hari ini? Ini adalah rapat perdana setelah demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Saya ingin tanyakan terkait dengan situasi di dalam dan juga pengamanan ataupun situasi di luar DPR saat ini seperti apa yang bisa Anda gambarkan kepada kita? Ya Mario, mungkin saya bisa mulai dari saat saya masuk ke dalam gedung DPR RI. Nampak memang kalau kita bandingkan dengan hari biasa sebelum ada aksi demonstrasi, biasanya memang pengamanan standar dilakukan oleh tim PAMDAL begitu. Namun pada hari ini saat saya masuk memang kalau kita lihat ke kiri dan ke kanan memang masih ada beberapa pengamanan atau penebalan yang dilakukan TNI atau Polri. Dan kalau yang saya lihat masih ada kendaraan taktis yang juga berjaga, kendaraan taktis Brimob, kemudian ada anggota Brimob juga tadi yang saya lihat dan anggota TNI begitu yang masih melakukan penjagaan di sekitar halaman depan DPR. Kemudian pada saat saya masuk berbeda mungkin dengan beberapa hari sebelumnya yang nampak sepi DPR begitu ya, namun ini sudah ada antrian kendaraan untuk masuk ke dalam gedung DPR RI, kemudian untuk drop off di halaman depan khususnya di Nusantara 2 tempat kami melaporkan. Memang sekarang waktu masih menunjukkan pukul 9.32, ini berarti memang belum saatnya rapat dimulai. Jadi kami masih memantau kedatangan-kedatangan dari anggota DPR maupun juga mitra-mitra yang akan rapat dengan komisi yang ada di DPR. Sejauh ini agenda yang kami terima memang ada total 23 rapat yang akan digelar pada hari ini. Jumlahnya cukup banyak dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang memang sudah ada rapat namun tidak sebanyak hari ini. Ini juga bisa dikatakan berarti imbauan WFH yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR pada saat aksi demonstrasi ini berlangsung bisa dibilang ini sudah tidak begitu berlaku ya, karena sudah mulai banyak anggota DPR dan mitra-mitra yang akan memulai rapat kerja pada pagi hari ini. Jadi kalau yang bisa kami laporkan memang situasi saat ini rapat belum mulai. Ada total 23 rapat. Kalau yang bisa kami sampaikan beberapa memang bahkan ini akan dihadiri oleh sejumlah menteri. Kalau yang kami lihat di pukul 10 nanti, Komisi 7 ini akan rapat kerja bersama dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata. Kemudian juga ada Komisi 8 yang akan rapat kerja bersama dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI. Jadi memang ada cukup banyak, kemudian juga di pukul 11 nanti akan ada rapat bersama dengan Komisi 11, ini akan rapat bersama dengan Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Kita lihat di pukul 13 nanti Komisi 13 ini akan rapat dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di pukul 15, Komisi 10 ini akan rapat bersama dengan Mendikdasmen. Di pukul 16.30, Komisi 12 akan rapat bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Komisi 10 di pukul 17 akan rapat bersama dengan Mendikti-Saintek. Dan rapat terakhir di pukul 19 akan ada rapat Komisi 13 bersama dengan Menteri HAM. Jadi kita lihat ini situasinya saat ini sudah cukup ramai, sudah ada beberapa pihak-pihak kementerian lembaga yang mulai datang. Kalau yang kami pantau dari BSSN, kemudian ada BNPB, kemudian juga ada dari Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lain yang kemudian sedang mempersiapkan jelang rapat bersama dengan anggota DPR pada hari ini. Mario. Ya. Renata, hingga saat ini kita masih terus memantau terkait dengan apa yang hari ini seperti Anda sampaikan bahwa ada beberapa rapat yang dilakukan di DPR. Walaupun kemarin sebenarnya sudah ada rapat yang sudah dilakukan di DPR. Tapi hari ini yang seperti Anda sampaikan memang sudah mulai terlihat normal lagi. Ada 23 kalau tidak salah. Tadi ada jumlah rapat yang Anda sampaikan. Kalau situasi saat ini, oke, apakah seperti yang Anda sampaikan tadi soal pengamanan, tetap
berada lebih banyak hari ini dibandingkan dengan hari-hari lain, ataukah sudah mulai terlihat normal sebenarnya? Iya, kalau soal pengamanan Mario dan juga saudara, saya bisa bilang di hari-hari sebelumnya, sebelum ada rentetan peristiwa aksi demonstrasi yang terjadi DPR, bisa saja ini pengamanannya tidak seketat ini. Namun pada hari ini kami masih melihat ada penebalan pengamanan yang dilakukan dari TNI Polri. Kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya mungkin tidak ada kendaraan taktis, tapi sampai dengan hari ini mulai dari aksi demonstrasi sampai hari ini masih banyak kendaraan taktis yang parkir di sekitar halaman depan DPR RI. Tentu ini juga untuk mengantisipasi eskalasi yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, karena beberapa hari sebelumnya memang dari Setjen DPR ini mengeluarkan imbauan untuk WFH sejak tanggal 28 Agustus. Namun ini sifatnya situasional, jadi bisa dikatakan akan melihat situasi nantinya apakah eskalasi demonstrasi akan kembali terjadi. Namun karena tidak begitu terlihat lagi eskalasinya, maka dari itu sekarang anggota DPR ini sudah mulai menyelenggarakan rapat-rapat lagi di DPR. Yang menarik juga untuk kita bahas, Mario dan juga saudara, kita melihat bahwa memang tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh publik pada saat aksi demonstrasi ini memang cukup banyak. Namun yang memang menjadi sorotan itu adalah arogansi dari anggota DPR yang menyampaikan statement-statement yang bisa menimbulkan amarah masyarakat, mulai dari tunjangan DPR, khususnya tunjangan rumah. Nah, ini yang sedang dikelola juga oleh DPR, bagaimana kemudian bisa segera membahas hal itu untuk bisa dibatalkan, karena sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengatakan sudah duduk bersama dengan ketua partai politik dan memutuskan untuk membatalkan tunjangan DPR tersebut dan juga melakukan moratorium untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Mario. Oke, terima kasih Renata Panggalo atas laporannya. Tahan sebentar karena dari dalam DPR kita akan menuju ke wilayah sekitaran atau berada di luar DPR. Sudah terhubung dengan kita jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Zefanya, selamat pagi. Oke, Zefanya, bagaimana kondisi di luar DPR saat ini yang bisa Anda gambarkan kepada kita? Apakah memang sampai saat ini terkait dengan informasi akan ada unjuk rasa lanjutan di depan DPR hari ini bakal berlangsung atau bagaimana dari pantauan Anda? Ya Mario, selamat pagi. Kalau dari pantauan kami di pagi hari ini di depan gedung DPR RI, mungkin Anda bisa dengar juga ini di belakang saya juga terlihat ada satu mobil komando di depan gedung DPR RI ini yang sudah terparkir begitu ya. Tapi kami belum melihat adanya massa aksi yang berkumpul di depan gedung DPR RI. Meski demikian, kami tentu akan terus memantau bagaimana pergerakan atau perkembangan di lapangan di depan gedung DPR RI tentunya. Tapi yang bisa kami informasikan saat ini untuk kendaraan yang melaju di depan gedung DPR RI ini bisa beraktivitas normal kembali seperti biasa begitu ya. Mengingat seperti mulai hari ini setelah beberapa hari kemarin diterapkan WFH dihimbau WFH oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi aktivitas kendaraan ini sudah kembali berjalan normal. Sejumlah masyarakat ini sudah mulai kembali beraktivitas di kantornya masing-masing begitu ya, dan artinya di sini kalau kami lihat situasi di pagi hari ini cukup kondusif di depan gedung DPR RI, meskipun juga kita ketahui pasca aksi demonstrasi kemarin sejumlah atribut atau kondisi di gedung DPR RI ini beberapa hal ini mengalami kerusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab tentunya, yang dimana seperti misalnya pagar gedung DPR RI ini kemarin sempat dibobol, tapi kalau kami perhatikan ini sudah normal kembali, sudah diperbaiki. Lalu juga untuk tembok-tembok di depan gedung DPR RI ini banyak sekali coretan liar kemarin, tapi ini sudah dicat ulang oleh petugas TPSU Kelurahan Gelora. Kalau kemarin kami juga sempat berbincang begitu ya, ini memang sudah diperbaiki kembali. Kemudian juga untuk halte tempat naik turunnya penumpang dari bus Transjakarta ini terlihat juga kembali sudah mulai dioperasikan atau digunakan begitu. Nah,
Mario, ini memang untuk saat ini kami melihat baru saja tiba sekumpulan massa yang ini harus kami konfirmasi kembali dari mana. Tapi kalau kami lihat dari banner atau spanduk yang mereka bawa, ini nampaknya dari Aliansi Perempuan Indonesia. Tapi kami belum sempat berbincang karena memang baru hadir, terlihat baru sampai di depan gedung DPR RI. Apa yang akan disuarakan ini nanti akan kita tanyakan tentunya. Tapi saat ini terlihat satu mobil komando sudah ada di depan gedung DPR RI, dan tadi kami lihat juga dari petugas Satpol PP ini juga sudah berjaga begitu ya di depan gedung DPR RI untuk mengantisipasi apabila memang nantinya massa yang berkumpul ini akan semakin banyak. Tapi sejauh ini untuk akses jalan, penutupan jalur sepertinya belum ada diberlakukan karena untuk kendaraan roda 2, roda 4 ini masih bisa melaju seperti biasa. Kemudian juga dari dalam gedung DPR RI tadi kami lihat juga sejumlah anggota dari TNI Polri juga tetap berjaga. Terlihat para aparat keamanan ini juga memantau dari dalam, berjaga-jaga begitu. Kemudian juga terkait dengan untuk kondisi hari ini, kalau kemarin kita juga sudah melihat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung begitu, sudah memastikan bahwa kondisi Jakarta ini sudah normal kembali, dipastikan. Jadi artinya masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa, dan juga ia menghimbau juga memfokuskan agar kerusakan-kerusakan yang ada di daerah Jakarta ini pasca aksi demo kemarin ini bisa segera diperbaiki, dibenahi begitu agar mempermudah aktivitas masyarakat di Jakarta. Kita ketahui kemarin kurang lebih ada sebanyak 22 halte Transjakarta yang rusak. Kemudian juga ada satu stasiun MRT begitu ya yang mengalami kerusakan, ini juga masih dalam proses pemulihan. Tentunya kita akan memantau terus tentunya Mario dan juga saudara untuk perkembangan di lapangan. Khususnya hari ini, mengingat juga hari ini sepertinya setelah kemarin anggota DPR RI ini sudah WFH begitu, sepertinya ini aktivitas sidang atau rapat di dalam gedung DPR RI ini akan sudah bisa dimulai kembali. Terlihat bagaimana pengamanan juga masih terlihat cukup ketat dari dalam gedung DPR RI, dan di luar juga terlihat tadi sudah saya sampaikan polisi ini juga sudah berjaga begitu ya. Kita akan menyampaikan kembali nanti Mario apabila nanti aksi orasi dari demonstran ini akan disuarakan, nanti akan kami kabarkan perkembangannya di lapangan kepada Anda. Ya, terima kasih Zevanya Situmayang dan juru kamera Febri James atas laporannya. Dan sebelumnya dari tim yang berada di DPR bagian dalam ada Renata Panggalo dan juga juru kamera Julian Fernando. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.